Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah web programming ya. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas yang namanya verifikasi ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah masuk ke proses pembayaran ya. Nah, jadi kita untuk di kemarin kita sudah masuk ke proses checkout, tinggal kita masuk ke proses pembayaran. Nah, jadi kalau misalkan kita klik pembayaran di sini, maka barang yang udah kita beli ini sudah berarti sudah bisa kita berarti barang ini sudah kita bayar ya, tinggal menunggu konfirmasi dari si adminnya nanti gitu ya. Berarti di sini ada namanya verifikasi ya. Jadi si admin akan memverifikasi pembayaran kita bahwa agar pembelian barang kita ini dapat dikirim nantinya. Nah, oke. Nah, jadi sebelum masuk ke verifikasi tersebut, otomatis kita harus melakukan proses pembayaran di sini dulu ya. Oke, jadi untuk membuat proses pembayaran di sini kita harus bikinkan sebuah tabel yang namanya adalah tabel bayar ya, tabel bayar. Nah, jadi sebelum masuk ke tabel bayar itu kita coba ubah di bagian checkout ini. Jadi ada beberapa bagian di checkout ini yang harus kita perbaiki dulu ya. Nah, di bagian checkout ini, ya di bagian checkout ini, oke kita akan tambahkan dua buah bagian, ya dua buah kolom lagi, ya. Oke, kita bikin di sini setelah total aja kali ya, setelah total, ya. Oke, ntar saya bikin di sini satu sebelum setelah tanggal checkout, sebelum tanggal checkout, ya saya bikin di sini satu dulu. Pertama ada yang namanya nomor referensi ya. Nomor referensi ini saya kasih tipenya adalah varchar dan ini panjang karakternya 25. Oke, saya simpan. Oke, kita tambahkan lagi satu field lagi ya, setelah total ya, setelah total, after total. Kita tambahkan yang namanya status. Oke, berarti di sini kita sudah ada uh, kolom-kolomnya seperti ini ya. Jadi ada ID checkout, nomor referensi, tanggal checkout. Nah, tujuan saya tambahkan nomor referensi ya karena biasanya ya di ketika kita belanja barang ya dimanapun ya, seperti kita belanja barang di Shopee atau segala macamnya, itu ada nomor referensi. Nah, nomor referensi ini akan kita gunakan untuk proses pembayaran nantinya. Jadi yang akan masuk ya, ini kan dari tabel checkout ya, yang akan masuk nanti ke tabel pembayaran itu adalah nomor referensinya ya. Oke, sedangkan status ini sini nanti akan berfungsi, tujuannya adalah untuk supaya nanti kalau misalkan kita sudah bayar ya, maka status di sini akan berganti jadi sudah dibayar. Nah, otomatis di tabel checkout dia nanti akan kosong lagi ya. Nah, di tampilannya nanti akan kosong dianya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini saya coba kosongkan dulu. Ya, saya coba kosongkan dulu uh, checkout ini. Oke, saya kosongkan empty table truncated. Oke. Nah, maka perlu kita perbaharui ya. Untuk proses pembelian barang kita perlu kita perbaharui. Jadi ini kalau misalkan kita ulangi dari awal lagi ya, kita coba ulang dari awal lagi ya. Oke, saya coba ulang lagi dari awal. Kita lakukan pembelian, add ya, kita beli ini satu,
sorry, kok jadi 0 ya, pasti dia jadi 0 nih ya, di tabel keranjang. Oke, ini 0 jadinya. Oke, saya ubah langsung dari sini aja ya. Jadi saya anggap di sini kita belinya 1. Ya, saya ubah dari sini aja. Oke. Nah, lalu di sini kita belum tambahkan dashboard admin ya. Oke, kita masuk dulu ke admin. Ya, di dashboard admin kita ambil bukan admin ya, customer ya harusnya ya. Customer ada tadi data keranjang, atau mungkin di bagian header ini boleh juga. Index ini. Nah, di bagian home-nya itu perlu kita tambahkan nih. Ya. Welcome, logout. Mana dia? Home. Ini index.php. Ini juga index.php. Oke, simpan dulu. Oke. Oke, di sini sudah ada satu ya. Kita coba belanja barang lagi. Misalkan di sini kita beli barang yang ini. Oke, kita beli misalkan 2. Oke. Dia masuk ke tabel keranjangnya ini ya, berarti ada 2 barang ya. Lalu kita klik add to checkout ini. Nah, ketika kita add to checkout, harusnya dia juga memasukkan nomor referensi ya. Jadi silakan dibuka yang namanya from belanja. Ini sudah benar ya, di data checkout ya, data checkout ini ya, data checkout soalnya kan ini ya. Jadi kan kalau kemarin kita baru sampai masuk ke add to checkout ini ya. Nah, add to checkout ini. Nah, oke. Oh sorry, harus sampai data keranjang ya. Data keranjang, tanggal checkout, nomor belanja, ID produk, ID customer, jumlah. Oh iya, ini berarti kita sudah sampai di sini nih. Ya, kita klik add to checkout, maka dia akan masuk ke dalam checkout kita kan ya. Nah, dia masuk ke data checkout kita. Nah, di sini kita akan melakukan pembayaran. Ya, maka di sini di data checkout perlu kita tambahkan ya. Oke, kita coba cek di sini. Oh iya. Nah, coba saya hilangkan dulu ya. Berarti di tabel checkout ini ya, di data keranjang ini kita tambahkan lagi sebuah proses ya di dalamnya. Ya, proses apa itu di dalamnya? Yaitu pertama untuk membuat nomor referensi secara otomatis dan untuk membuat statusnya ya. Oke, di sini tabel checkout tadi kita kosongkan lagi. Ya, saya kosongkan lagi nih tabelnya. Oke. Nah, ini berarti ada tanggal checkout, nomor belanja, dan segala macamnya ya. Oke, ini saya copy, saya paste. Ini hidden, gak apa-apa. Ya, ini kita bikinkan namanya adalah nomor referensinya. Nomor referensi. Nomor referensi. Value-nya saya pakai nilai random aja. Ya, sama seperti yang kemarin. Tapi saya bikin langsung dari sini aja. 1 sampai 999 1 2 3. Oke, saya pakai nilai random ini. Lalu saya tambahkan lagi ya.
status, saya tambahkan lagi di sini status. Oke, hidden di sini masih sama, status. Untuk statusnya kita ganti di sini belum dibayar. Oke. Ya, jadi belum dibayar di sini untuk statusnya. Oke, maka tadi kalau misalkan data keranjang sudah, maka kita tambahkan di sini prosesnya ya. Ini biar aja ya. Insert into table checkout, di mana tanggal checkout kita coba cek dulu ya di table checkout kita. Oke, pertama kita masukkan dulu nomor referensi kita ya, nomor referensi, koma, berarti terakhir ada di status. Kenapa nggak bikin di sini? Ya karena saya langsung saja ya, Jadi langsung bikin nomor referensi. Jadi saya tidak perkenalkan variabelnya di sini dulu. Kalau yang ini, yang lain kan harus perkenalkan ya. Nah ini saya tidak perkenalkan. Nah bersama kayak di tanggal checkout. Oke, ini saya copy aja, paste. Ini berarti nomor referensi. Nah, kenapa nomor referensinya tidak menggunakan string ini? Karena untuk nomor referensi ketika kita melakukan pembayaran mau berapapun banyak barangnya, nomor referensinya masih akan tetap sama ya. Jadi dia tidak akan menggunakan perulangan. Nah, berbeda ketika kita memasukkan nomor belanja, lalu memasukkan ID barang di customer, itu kita harus membikinkan perulangannya karena kita datanya berbeda ya, masing-masing produk itu berbeda. Sedangkan untuk nomor referensinya dia akan sama saja gitu ya. Oke. Jadi terakhir di sini adalah status. Oke, kita simpan. Nah, data checkout di sini ya. Oke. Oke, kita akan cobakan ya belanja barangnya. Oke. Kita coba balik lagi ke bagian indeks. Ya. Misalkan saya beli barang ini. Saya misalkan beli 2. Lalu saya beli lagi barangnya. Saya beli barangnya ini 1. Oke. Nah, kalau sudah berarti kan kita masuk ke add to checkout ya. Nah, saat saya klik add to checkout, maka dia akan masuk ke dalam checkout kita ya. Oke, sebentar di sini berarti kayak ini belum masuk nih. Ya, kita coba cek. Sepertinya ya benar, berarti belum masuk di sini nih. Kita coba cek nomor referensi, benar ya. Tanggal checkout, status sudah benar. Oh iya, di sini komanya. Ada koma, maka di error. Kita coba cek di keranjang lagi. Ya, kita klik add to checkout lagi. Oke. Ya, kok belum? Masih belum, kita coba cek lagi nih. Cek nomor referensi. Oke, di sini benar ya, nomor referensi. Di sini ada name status, value belum dibayar. Oke. Insert into table checkout, nomor referensi, tanggal checkout, belanja, status. Oke, di sini sudah benar. Oke, sepertinya sini sudah benar ya. Oke, saya coba tampilkan dulu ya nomor random ini. Bisa jadi dia nomor random ini salahnya. Saya ganti jadi teks di sini. Di bagian nomor random untuk nomor referensi. Saya coba refresh ini dulu. Balik lagi ke chart.
Hmm, Oke, di sini nomor randomnya sudah masuk ya. Nomor randomnya sudah masuk, tapi yang jadi masalah di sini adalah datanya harusnya sama gitu ya. Nomor bukan tidak berbeda ya nomornya harusnya. Nomor referensi ya. Ini juga nomor referensi. Saya klik add to check out. Data berhasil disimpan. Tapi di sini datanya tidak tersimpan ya. Data check out 61. Oke, udah seperti ini aja ya. Ini kita nggak usah bikin seperti ini aja deh ya. Oke, ini kita hilangkan dan status ini juga kita hilangkan di sini. Kita bikin di bawah ini aja deh. String nomor referensi sama dengan ya, itu nilai random. Dari 1 sampai 123 123 ya. Dan di sini string status sama dengan belum dibayar. Oke. Berarti di sini nomor referensinya saya ganti ini jadi string nomor referensi dan ini string status. Oke, saya simpan. Oke, kita ulangi lagi. Kita balik lagi ke keranjang. Oke, string status. Oh ya, ini belum ada tutupnya ya. Oke, kita pilih dulu barangnya. Add to check out. Oke. Oh iya, tadi kesalahan saya kayaknya karena belum milih barang deh kayaknya ya. Oke, sorry. Ya, saya klik tabel check out. Sepertinya karena saya belum pilih barangnya maka nggak masuk tadi itu. Oke, nah jadi di sini nomor referensinya sudah masuk ya. Ini tanggal juga sudah masuk, ini nomor belanjanya, ini sama-sama statusnya juga ya belum dibayar. Ya berarti di sini sudah masuk ya datanya nomor referensinya. Nah, sekarang kalau di sini sudah masuk berarti kita melakukan proses bayar ya, bayar pembelian. Maka di sini kita harus bikinkan tabel bayar ya, bahwasanya barang yang dibeli ini berdasarkan nomor referensi ini akan kita bayar seperti itu ya. Jadi silakan diklik new. Oke, lalu di sini kita bikin tbl underscore bayar. Ini pertama id underscore bayar.
Ini ada TGL underscore bayar. Lalu di sini ada nomor referensinya. Nah, di sini ada apa lagi ya? Nomor referensi, lalu ada total underscore bayarnya. Kita tambahkan satu lagi kolom, nama kolomnya adalah status bayar ya, status underscore bayar. Oke, ini saya kasih jadi varchar, ini double, nomor referensinya varchar, tanggal bayarnya berarti date. Oke, ini 25, ini juga 25. Oke, kita tambahkan auto increment, go, dan kita simpan. Oke, maka di sini ada tabel bayar. Nah, jadi ketika kita klik cek bar pembelian ini, maka data yang ini ya, sebenarnya bukan data ini ya, tapi nomor referensi yang dari data ini akan masuk ke tabel pembayaran. Oke, kita akan bikinkan codingannya. Berarti kita bikin di data checkout ya. Jadi buka data checkoutnya. Di data checkout ini kan barang-barang sebelumnya ya. Ya, ini datanya. Oke. Nah, kita akan bikinkan di sini. Ya, oke. Yang pertama form method post. Oke. Jadi kita bikinkan dulu di bagian bawah TR ini aja deh ya. Nah, pertama kita bikinkan inputan dulu. Input. Ya, tipenya hidden aja. Hidden. Ya. Pertama name-nya yaitu nomor referensi ya, value-nya nomor referensi, value-nya kita ambil dari sini, php echo ya, string rp itu nomor underscore referensi. Oke, ini untuk nomor referensinya ya. Oke, lalu copy, lalu kita paste lagi di sini. Ya, hidden. Ini referensi ya, referensi. Oke, lalu ada TGL bayar. TGL underscore bayar. TGL bayar, dia pakai fungsi date saja. Oke. Date YMD. Oke. Nomor referensi sudah, tanggal bayar, tanggal sekarang, lalu apa lagi ya? Total bayarnya ngambil dari yang ini ya, dari ini ya, total bayarnya ngambil dari ini. Oke, berarti total bayar kita ngambil dari ini ya. Ini di bawah sini kita bikinkan rumus seperti ini dulu, karena untuk total bayar ini kan kita akan gabungkan ya antara ongkos kirim dan pajaknya. Ya kan, pajaknya di sini 10% ya, dan ongkos kirimnya 10.000 gitu kan ya. Nah, jadi kita tambahkan seperti ini. Oke, kita bikinkan rumusnya. Kita cari dulu rumus untuk mencari pajaknya. String pajak ya, sama dengan, berarti kita bikin di sini array sum. Ya, berarti total keseluruhan belanja kita ya. Kita akan cari pajak dari total seluruh belanja kita. Array sum. Lalu di sini string tot ya, dikali 10 dia, dibagi 100 karena kita mencari 10% ya. Nah, lalu
string total. Nah, ini seluruh belanja kita, yaitu array sum. Nah, berarti seluruh total belanja kita, ya, ditambah string pajak. Nah, ditambah 10.000 gitu ya. Tambah 10.000. 1 2 3. Oke. Oke, 10.000. Nah, tinggal kita bikinkan inputan kita saja lagi di sini. Ya. Input hidden juga. Di sini berarti tot bayar. Nah, di sini berarti kita bikin adalah string total. Oke, ini berarti untuk inputan totalnya ya, total bayar. Nah, lalu kita bikin lagi di sini. Nah, input ini untuk status bayarnya ya, status bayar. Oke, kita coba cek dulu samakan namanya. Oke, status bayar. Status bayar di sini berarti menunggu konfirmasi ya. Menunggu konfirmasi. Oke. Oke. Nah, berarti di sini kalau misalkan sudah ya, maka kita akan bikinkan proses untuk inputannya ya. Ini sudah inputannya, prosesnya lagi ya. Oke. Oke, saya rasa sudah cukup semua ya. Kita coba cek 1 2 3 4. Oke, benar ya. Oke, di data keranjang kita kopikan aja nih ya. Kita kopikan aja ini. PHP buka sampai PHP tutup ini ya, untuk proses menginputkan dia ke dalam tabel. Oke. Nah, ini kita hilangkan aja nih. Ya, kita hilangkan saja nih. Nah, kita bikin di sini string query, MySQL query insert into TBL bayar ya, TBL bayar. Ya, di sini pertama yang kita importkan itu adalah TGL bayar kalau nggak salah ya. Oke, TGL bayar dulu. TGL underscore bayar, koma. Lalu nomor referensi, lalu ada total, ya, tot bayar ya. Ada tot bayarnya. Lalu terakhir ada status bayar. Nah, nilai values-nya berarti di sini adalah, kita ngambil dari sini, string post TGL bayar. Ya, ini kita copy lagi. Berarti ini adalah nomor referensi. Oke, berarti ini untuk proses insertnya ya, insert ke tabel bayar, dimana kita menginputkan tanggal bayar, nomor referensi, total bayar, sama status bayar kita, ya. Oke, nah, dan juga jangan lupa, ya, kita tambah lagi fungsi di sini.
Nah, kita bikin seperti ini. Update TBL keranjang, ya. Update TBL keranjang set, ya, karena kita akan ubah, ya, kita akan ubah dianya. Update TBL keranjang set status sama dengan sudah dibayar, ya, dibayar, ya. Where nomor referensi kita ambil dari atas ini aja. Oke. Nah, jadi nanti kalau misalkan berhasil, dia akan pergi nanti ke namanya adalah data status saja nanti, ya. Data status. Ya, dan masuk di sini adalah data status belanja kita nanti. Nah, untuk berdata status belanja itu ini kita copy aja, Ctrl A, copy. Kita ambil new file, pastikan di sini. Ya. Ini kita hilangkan. Ini kita hilangkan. Oke, ini kita biarkan saja. Ini boleh kita hilangkan nih. Untuk di status itu, ya, untuk dua inputan ini kita hilangkan. Berarti ini juga kita hilangkan, ya. Ini juga. Oke, lalu ini kita simpan dengan namanya adalah data status .php. Oke. Nah, jangan lupa tambahkan data statusnya. Saya tambahkan dulu di bagian atas ini, ya. Data sini, ya, ini bagian ini aja deh. Copy. Nah, index.php data status, ya. Ini FA-nya money. Oke, dan ini kita ganti jadi status belanja. Oke. Jangan lupa tambahkan juga di bagian bawahnya namanya adalah status belanja. Data status, ya. Oh, sorry, harusnya data status ya nama tadi, ya. Mana dia tadi? Oh iya benar ya. Oh iya ini benar. Oh iya benar ya. Oke, jadi nanti kalau misalkan dia berhasil, dia akan masuk ke dalam data status ini, ya. Dia akan menampilkan data status. Nah, di sini, ya, kita bikin lagi logika di data checkout kita. Nah, jadi nanti di data checkout itu ketika kita sudah masuk ke data status, otomatis di data checkout ini harusnya, ya, harusnya dia menampilkan data-data pembelian yang belum dibayarkan, ya, yang belum dibayar. Karena kalau kita lihat di data keranjang tadi, ketika kita menginputkan data keranjang, kan statusnya belum dibayar, ya. Jadi di sini di data checkout ini dia harusnya menampilkan data-data barang yang belum dibayar. Jadi kalau misalkan data barang yang sudah dibayarkan, dia tidak akan tampil lagi di checkout gitu. Makanya saya tambahkan status. Maka untuk bikinnya di bagian setelah ID customer ini tambahkan n, ya. Di sini kita bikinkan tbl underscore checkout, ya, titik status, ya, sama dengan itu belum dibayar. Nah, ya, belum dibayar di sini. Oke, sedangkan untuk di data status, ya, di file data status ini perlu kita tambahkan lagi di sini, ya. Select bintang from tbl checkout inner join table product, ya. Ini kita tambahkan lagi nih, ya. Inner join lagi. Kena dengan apa kita inner join kan? Yaitu dengan tabel
tabel bayar yang udah kita bikin sebelumnya. Inner join tbl underscore bayar ya, on. Nah, ini saya copy aja deh ya. Nah, biar cepat. Nah, oke. Berarti di sini bukan ID produk ya, tabel checkout titik nomor referensi ya, nomor referensi di tabel bayar ya. Ini tabel bayar, berarti di sini juga nomor referensi seperti itu ya. Nah, di sini dia akan menampilkan where tabel checkout ID customer ya, dan di sini ini tampilkan itu adalah tabel checkout ya, tbl underscore checkout ya, titik status sama dengan yang sudah dibayarkan. Oke, jangan lupa tambahkan n ya, n ya, tbl checkout titik status sama dengan ya sudah dibayar. Oke. Nah, jadi dia hanya menampilkan data barang yang sudah dibayar. Maka di sini bukan lagi pakai ini nomor rekening ini lagi, tapi dia menampilkan status lagi. Status pembelian Anda saat ini adalah, nah, baru kita tampilkan di sini yaitu string, oke, php echo string rp status underscore bayar ya. Saya tebalkan begini nih, b. Oke. Nah, di sini bukan lagi bayar ya. Ini mungkin ini kan ada itu biasanya ya, pesanan diterima, misalnya seperti itu, pesanan diterima. Nah, sekarang kita akan cobakan ya, nih. Saya coba refresh dulu ya. Saya klik bayar pembelian, harusnya dia masuk ke tabel pembayaran ya. Ini data status. Oke, berarti di sini belum masuk ya. Ini berarti belum masuk nih. Di tabel bayar kita coba cek dulu di tabel bayar sudah masuk atau belum. Oke, di tabel bayar dia sudah masuk ya. Di tabel bayar sudah masuk dianya. Nah, berarti yang masih ada salah itu adalah di sini, di data checkout ya, di proses. Nah, ini sudah dibayar, where nomor referensi. Saya coba dulu cek di bagian data checkout kita ya. Oh iya, sorry, ini di tabel keranjang, bukan di tabel checkout ini mah. Oh iya, salah. Berarti ini sini harusnya tabel checkout ya. Tabel checkout. Nah, itu dia. Oke. Ini yang di tabel bayar tadi kita coba hilangkan lagi. Ini kita hilangkan dulu. Oke, kita balik lagi ke checkout kita. Ya. Jadi di sini kita klik bayar pembelian. Dia masuk tadi ya ke data pembayaran kita. Nah, ya masih belum ya. Saat ini pembelian status oke. Ini data status masih belum ya. Kita coba cek lagi di tabel checkout apa dia sudah berubah atau belum. Belum dibayar, berarti masih belum ke edit nih mah. Tapi emang sudah masuk ya di tabel pembayarannya. Oh iya, salah di sini. Check out. Ini karena keyboard saya lagi ada gangguan nih, masalah. Makanya selalu seperti ini nih. tbl check out. Oke, kita cobakan lagi. Ya, kita ulang lagi sampai bisa. Kita klik check out. Kita klik bayar pembelian.
Oke, data berhasil simpan. Maka dia akan pergi ke data status. Nah, status pembelian Anda saat ini adalah, nah ini masih yang tinggal. Kalau kita cek di tabel checkout kita, ya, ini sudah dibayar. Kalau misalkan kita lihat di tabel bayar kita, nah sudah ada ya. Nah, kalau misalkan ini di status bayar sudah ada ya, data kita di status bayar sudah ada. Tapi kalau misalkan kita cek di bagian checkout, dia sudah tidak ada datanya, ya tidak ada. Nah, jadi ini kenapa dia bisa seperti ini? Karena kita menggunakan untuk proses menampilkan total ya di PHP-nya, makanya dia error kayak gini. Nah, tapi error ini bisa dihilangkan dengan menggunakan error reporting. Silakan dilihat-lihat lagi materi di PHP dasar ya. Di PHP dasar bagaimana cara menghilangkan error reporting gitu ya. Nah, boleh ditambahkan di bagian data status di data checkout kita. Nah, di bagian ini. Nah, karena kita pakai ini nih ya. Nah, kita bikin proses ini makanya dia nampil error. Nah, karena di datanya nggak ada, maka proses ini akan jadi error dianya gitu. Ya, jadi kalau mau menampilkan error reporting, tambahkan ini saja ya, error reporting seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kita jalankan lagi, maka bagian errornya akan hilang ya, bagiannya akan hilang. Nah, jadi status belanja kita masih tetap ya, hanya saja di sini statusnya belum muncul nih ya. Kita coba cek bagian statusnya, yaitu di data status ini. Kita coba cek mana dia. Oh, ini dia ya. Oke, status pembelian Anda saat ini adalah echo string rp status bayar, status underscore bayar. Oke, bener ya harusnya ya. Harusnya sih benar ya. Status bayar. Oke, di sini TBL bayar on TBL checkout titik nomor referensi sama dengan TBL bayar titik nomor referensi. Benar ya, benar di sini mah harusnya ya. Tapi kenapa nggak muncul ya? Harusnya di sini munculnya adalah menunggu konfirmasi nih ya, tapi di sini tidak muncul dianya. Saya coba bikin seperti ini dulu deh. String PHP Oke, saya coba ulangi lagi. Nah, seperti nggak kebaca ya. Oke, kita coba cek lagi. Select bintang from table checkout. Inner join kita gabungkan dengan tabel bayar. On tabel checkout titik nomor referensi sama dengan TBL bayar titik nomor referensi. Kita coba saya balik ya. Karena yang lainnya nggak jadi masalah gitu ya.
saya coba ulang lagi. Ya, kok nggak bisa ya? Oke. Oke. Seperti ini untuk status. Kita coba pindahin ke atas aja kali ya. Kayaknya nggak membaca dianya. Kita tambahkan di bawah ini. Oke, status bayarnya. Oke. Kita coba. Oke, di sini sudah muncul ya, menunggu konfirmasi. Jadi artinya di sini sebenarnya eh, tinggal menunggu konfirmasi dia lagi nanti ya untuk dari pembelian kita. Nah, jadi tugas selanjutnya adalah kita akan masuk ke bagian si backend ya, di mana si backend nanti akan melakukan konfirmasi terhadap pembelian si konsumen. Jadi kalau misalkan sudah dikonfirmasi seperti ini sama si konsumen ya, kalau misalkan statusnya sudah terkonfirmasi, maka otomatis barangnya siap akan dikirim gitu ya. Oke, jadi kalau kita masuk ke bagian backend, nah di backend kita tinggal bikinkan codingannya. Jadi ini boleh kita close saja. Ya, ini boleh kita close. Kita akan masuk lagi ke bagian backend kita. Nah, di bagian backend kita coba ambil yang bagian ini aja. Ya, control copy. Ya, di bagian data kategori ya, ambil saja kategori. Lalu pastikan di sini. Ya, ini kita ganti. Ya, di sini ada data pembayaran, misalkan ya. Pembayaran. Di sini juga data pembayaran. Data pembayaran belanja customer. Oke. Oke, ini tombol ini dihilangkan saja nih. Ya, oke. Ini untuk delete juga dihilangkan saja. Ini juga kita hilangkan ya. Ini berarti formnya juga kita hilangkan. Ya. Lalu di sini oke, pertama ada nomor. Lalu ada nomor referensi. Setelah ada nomor referensi, berarti ada lagi tanggal bayarnya. Ya, tanggal bayar. Ya, di sini ada total bayar. Ya, lalu ada lagi di sini status. Nah, setelah ada status berarti ada action di sini. Oke. Ini kita copy aja nih. Paste. Oke. Nah, lalu kalau udah selesai di sini, maka ini boleh kita ganti. Misalkan kita ganti ini jadi SQL B ya, artinya di sini SQL bayar ya. MySQL select bintang from TBL bayar. Nah, SQL B di sini oke. Ini bagian checkbox ini kita hilangkan. Ya. Oke, ini juga kita hilangkan satu aja. Oke, di sini berarti string no ya. Berarti di sini string RB yaitu nomor referensi. Nomor underscore referensi. Nah, setelah nomor referensi berarti ini kita lagi bikin tanggal bayar. TGL underscore bayar. Ini kita copy. Setelah ada tanggal bayar berarti tadi ada lagi
apa lagi tuh, total bayarnya ya, total bayar, berarti ini sesuai dengan database ya, berarti tot bayar. Dan yang terakhir ada status bayar. Status bayar. Ini kita simpan ya, pastikan nyimpannya di folder adminnya ya. Kita bikin di sini adalah data underscore bayar titik php ya. Oke, saya coba buka untuk data produk. Saya coba copy bagian editnya aja. Nih, ambil edit ini aja. Copy data produk, kita close lagi. Ini pasti di sini. Oke. Jadi nanti dia akan pergi ke dashboard admin, yaitu berarti di sini ada data bayar detail. Oke. Di mana dia mengambil berdasarkan ID string RP ya, bukan string RP, string RB, yaitu adalah nomor referensinya. Nomor referensi ya. Ini kita ganti jadi ini. Kita ganti jadi nama verifikasi atau konfirmasi juga boleh gitu ya. Oke, selanjutnya silakan buka di bagian dashboard admin. Ya, dashboard admin ini jangan lupa tambahkan linknya ya sama packnya ya. Ini saya tambahkan packnya di sini dulu. Berarti ini adalah data bayar ya. Data bayar. Oke. Nah, lalu linknya jangan lupa. Ya, ini pembayaran barang. Nih, pembayaran barang di sini ya. Berarti ini kita ganti jadi dashboard admin titik php tanya pack sama dengan data underscore bayar. Oke. Nah, jadi kalau misalkan kita klik, coba refresh dulu ya. Kalau kita klik pembayaran barang kita, maka dia akan memunculkan data-data barang yang sudah dibayar ya, atau mungkin masuk ke data pembayaran. Nah, di sini ada nih. Oke, ini ada yang kayak oh ya, salah ya. Oh iya, nomornya ya. Kelebihan nih. Oke. Nah, jadi di sini sudah muncul ya nomor referensinya apa, tanggal bayarnya apa, total bayar, dan di sini ada menunggu konfirmasi. Maka nanti kalau kita klik verifikasi ini, dia akan memunculkan detail barang ya. Dia akan memunculkan detail barang yang sudah kita beli atau sudah dibayar. Oke. Nah, caranya adalah silakan data bayar ini ya, Ctrl A lagi, copy, ambil new file dan pastikan ya. Nah, ini kita ganti. Oke, kita tambahkan seperti ini. Detail data pembayaran. Data pembayaran kesamaan. Oke. Berarti di sini ada nomor. Kita samakan ya kayak di checkout ya. Kita coba lihat di bagian checkout kita. Ya, di data checkout boleh, atau mungkin di data status juga boleh gitu ya. Nah, jadi kalau data status isinya adalah apa aja ya? Nih, ada item, nama produk, harga, jumlah beli, total. Kita samakan aja. Berarti di sini ini kita kosong untuk gambarnya. Lalu di sini itu ada nama, ini kita ganti jadi item ya. Item. Ini nama produk ya. Atau boleh kita ganti deh ya. Ini kita copy dulu, copy. Ini nomor belanja, nama produk ya. Lalu ada harga, jumlah belinya, ada jumlah beli,
jumlah beli, dan di sini ada totalnya, dan action ini kita hilangkan. Copy ini dan pastikan di bagian nggak usah ya, kita nggak usah pakai default, kita nggak usah pakai defaultnya. Oke, di sini boleh kita pakai yang di data status tadi ya. Di data status kita boleh ambil ini nih ya, boleh kita ambil ini. Oke, ini bagian ini saya copy atau sampai di sini juga boleh nih. Oke, semuanya aja deh. Nih saya copy di sini, copy, lalu di sini saya pastikan ya. Nah, di sini saya pastikan. Nah, jadi di sini select bintang from table checkout inner join table bayar on table bayar nomor referensi sama dengan ini gitu ya. Dan di sini table checkoutnya ini kita nggak perlu pakai ini ya, table checkout ID customer ini nggak perlu ya, karena dia mengambil data bukan berdasarkan si ID customer lagi gitu ya. Nah, ini statusnya juga dihilangkan aja ya. Nah, seperti ini ya. Oke, di sini oke, total di sini sudah benar. Oke. Oke, saya rasa kita nggak perlu pakai total ya. Di sini nggak perlu pakai total deh ya. Jadi langsung seperti ini aja. Nah, seperti ini. Oke. Nah, jadi kita tinggal tampilkan saja lagi ya. Kita coba buka data produk, kita ambil untuk menampilkan gambar. Jadi nggak usah capek-capek ngetik ya, capek juga ngetik. Copy. Nah, pertama apa itu? Bagian item ya, bagian item. Berarti di sini taruhnya nih ya. Nah, RP gambar ya. Lalu apa lagi? Yaitu nomor belanja ya. RP di sini kita ganti di nomor belanja. Ya, lalu ada lagi RP. Di sini RP lagi. Setelah nomor belanja apa tadi itu? NM underscore produk ya. Produk. Ya, NM produk. Lalu ada harga. Berarti di sini RP harga. Nah, setelah RP harga ada RP KTY. KTY. Harga KTY berarti total lagi ya. Berarti di sini total. Oke, simpan dengan nama ya, pastikan nyimpannya juga di folder admin ya. Berarti data underscore bayar underscore detail titik php save. Oke, data bayar dengan underscore detail titik id rb nomor referensi. Nih berarti sudah benar ya. Nah, berarti di sini table checkout inner join table nih. Berarti di sini table checkout titik status ya, dia mengambil berdasarkan nomor referensi. Maka string underscore get ID. Nah, get ID ini datang di mana? Dari sini ya, dari sini datangnya ya. Oke, simpan. Nah, table detail oke. Ini sudah oke. Oke, tambahkan lagi di bagian bawah ini tr, lalu tutup tr-nya, lalu td, dan dibikin lagi td satu lagi. Nah, ini kita call span kan berarti 1 2 3 4 5, berarti call span 5. Di sini adalah total pembayaran ditambah pajak dan ongkos kirim, misalkan seperti itu ya. Dan di sini berarti kita harus tampilkan string rp total underscore tot underscore bayar. Ini ngambil dari
TBL bayar seperti itu ya. Oke. Nah, kita coba tampilkan dulu. Bisa nggak? Oh ya, satu lagi, tambahkan dulu di dashboard adminnya. Ya, jangan sampai lupa. Copy, paste, data underscore bayar underscore detail. Ini juga detail. Oke. Lalu kita jalankan. Ya, kita refresh dulu. Ya, dan kita klik verifikasi di sini. Ya, verifikasi. Maka dia akan pergi. Nah, masih ada salah di sini nih. Ya, dia belum membaca data bayar detailnya. Ya, belum dibaca sama dianya. Oke, berarti kesalahannya ada di sini. Ya, salahnya dari sini. Kenapa? Di sini saya bikinnya status. Harusnya nomor referensi. Oke, saya ulang lagi. Oke, muncul ya. Data barangnya sudah muncul nih. Oke, muncul di sini. Nah, hanya saja ini masih sama kayak tadi nih, nggak juga muncul. Oke. Tadi ada string no ya. Oh ya, ini. Hilangkan aja. String total sama dengan string rp dot underscore bayar. Maka di sini kita bikin adalah string total karena dia tidak muncul dianya. Ya. Oke, kita coba lagi. Oke, muncul ya. Nah, jadi total belanjanya di sini ada 330.100. Ya, ini sudah masuk dengan pajak dan ongkos kirimnya, ya. Sudah termasuk dengan pajak dan ongkos kirim, ya. Oke, kita simpan. Nah, lalu ya proses selanjutnya kita akan bikin form verifikasinya. Kali ini kan baru menampilkan detail barang yang dibeli ya. Nah, sekarang kita akan bikinkan form untuk membuat dia bisa melakukan verifikasi atau konfirmasi dan segala macamnya ya. Oke, ambil saja data kategori ADD ya. Ctrl A, data kategori ADD-nya. Di bawah bagian data bayar detail ya. Pastikan saja semuanya. Oke. Nah, oke, ini di bagian ini saya hilangkan. Ini saya hilangkan ini. Ini saya geser ke atas. Ini bagian ini juga saya hilangkan. Ya, tulisan-tulisan itu saya hilangkan. Nah, jadi langsung saja di sini saya ambil salah satu aja. Ini ada dua ya, nama kategori sama keterangan kategori ini. Saya hilangkan nama kategori, saya ambil nama kategori saja. Ya. Di sini untuk tombolnya kita ganti namanya adalah verifikasi. Oke. Lalu selanjutnya, nah ini kita ganti jadi verifikasi pembayaran customer. Oke. Nah, ini kita tidak pakai input ya, tapi kita pakai select. Ya. Tipe-nya hilangkan. Name-nya diganti jadi status underscore bayar. Ya, class from control ini benar. Ya. Kita tutup select-nya. Oh, sorry. Kita tutup select-nya dan kita tambahkan option. Di sini kita bikin dulu, pilih verifikasi. Jadi ada beberapa pilihan ya. Value pertama terkonfirmasi. Jadi di sini adalah terkonfirmasi. Untuk yang kedua, kita bikin belum terkonfirmasi aja ya. Belum terkonfirmasi. Oke. Nah, kan ini sudah ya. Berarti status bayar sudah. Nah, jadi nanti kalau misalkan data detail sudah ada, lalu ada form konfirmasinya ya. Ini yang tadi ini saya hilangkan dulu. Nah,
Jadi nanti kita pilih konfirmasinya, maka kita akan lakukan perubahan pada data bayarnya. Jadi pembayaran ini sudah dikonfirmasi. Karena kalau tadi kan sebelumnya menunggu konfirmasi ya, sekarang kita ganti jadi terkonfirmasi. Maka di sini kita bikin untuk prosesnya yaitu update ya, update TBL bayar set itu status underscore bayar ya, sama dengan yaitu string underscore post status bayar ya, where kita pakai where di sini, where ya, nomor referensi ya, nomor referensinya. Oke, satu lagi lupa saya di sini, di atas select ini tambahkan ya. Nah, di atas ini tambahkan input ya, tipenya yaitu hidden aja, atau kita ganti dulu jadi teks, kita yang pengen tahu kepanggil atau enggak ya. Name-nya itu adalah nomor underscore referensi ya. Nilai value-nya adalah string PHP, buka PHP echo string RP ya, karena kita tadi kan ngambil data nomor referensi ke pakai ini ya. Atau boleh kalian ngambilnya menggunakan get ya, get ID ini boleh juga, atau kalian bikin pakai string RP nomor referensi juga boleh juga gitu ya. Tapi biar lebih mudah kita ambil dari string get ID gitu ya. Nah, string get ID. Maka di sini where nomor referensinya sama dengan ya, string underscore post ya, nomor referensi gitu ya. Nomor referensi ini ngambil dari ya nomor referensi ini gitu ya. Coba kalau misalkan saya jalankan ya, bagaimana bentuknya. Nah, jadi nomor referensinya muncul ya di sini ya. Oke, ini jadi kita hidden lagi. Oke, kita hidden. Oke, kita coba jalankan. Nah, jadi di sini saya pilih verifikasinya misalkan terkonfirmasi ya, jadi tinggal di verifikasi. Nah, kalau di verifikasi data berhasil disimpan, maka harusnya balik lagi dia, kok ke data kategori ya, harusnya ke pembayaran barang ya, harusnya ya, berarti belum dirubah, harusnya coba balik ke pembayaran barang. Nah, jadi di sini statusnya sudah terganti terkonfirmasi ya. Nah, ini berarti data bayar. Oke. Nah, jadi otomatis juga nanti di si customer dari awalnya menunggu konfirmasi, jadi statusnya akan diganti juga jadi terkonfirmasi. Artinya nanti barangnya siap akan dikirim seperti itu ya. Oke, jadi ini tergantung pengembangan kalian aja lagi. Nah, sama juga ketika melakukan pembayaran tadi, ya, pembayaran di checkout ini, sebenarnya boleh juga tuh ketika mau melakukan pembayaran, karena kita belum terhubung dengan akun bank, maka boleh dilakukan dengan cara mengupload bukti pembayaran. Jadi sebelum diklik tombol bayar, ya diupload dulu bukti pembayarannya. Nah, kalau sudah diupload bukti pembayarannya, maka baru dilakukan pembayaran. Jadi ketika si admin memproses di sini, melakukan verifikasi di sini, dia akan tampil ya, dia akan tampil file dari bukti pembayaran itu, maka dia bisa mengkonfirmasi. Karena seperti itu bentuk pembayaran e-commerce dulu ya. Jadi kalau di Shopee dulu ya, kalian pernah belanja di Shopee pas awal-awal dulu, itu akan prosesnya seperti itu ya. Jadi mereka kalau ingin melakukan konfirmasi pembayaran, jadi dia akan lihat bukti pembayaran dari si customernya. Jadi customer kalau mau beli barang harus mengupload bukti pembayarannya gitu. Nah, jadi ini karena sudah, berarti sampai materi kita sampai di sini. Nah, jadi satu lagi ini kalau misalkan dia sudah terkonfirmasi, maka bagaimana caranya supaya tombol ini nggak aktif lagi atau mungkin dihilangkan saja gitu ya. Nah, boleh menggunakan logika seperti ini. Jadi data bayar, kan ini ya tombolnya ya. Ini tombol verifikasinya. Kita bisa tambahkan seperti ini aja logikanya.
PHP ya, if kita bikin seperti ini, if ini saya hilangkan dulu. Nah, seperti ini ya, if. Nah, jika ini saya ambil ini string RB status bayar ini, copy. Nah, string RB. Nah, di sini sama dengan ya, sama dengan ya, bukan sama dengan ya. Tidak sama ya. Jadi saya pakai tanda seru di sini. Tidak sama artinya di sini jika status bayarnya tidak sama dengan terkonfirmasi, maka munculkan tombol verifikasinya seperti itu. Nah, lalu else ya, jika kalau misalkan ya, jadi kalau misalkan datanya tidak sama dengan terkonfirmasi, jadi artinya belum terkonfirmasi, maka akan muncul tombol verifikasinya. Tapi kalau misalkan dia sudah terkonfirmasi, maka dia akan kosong saja gitu. Saya bikin kosong aja. Atau mungkin boleh kalian tampilkan tombol-tombol lainnya. Saya bikin saja di sini td kosong. Dan nbsp seperti ini. Jadi kalau misalkan saya jalankan nih ya, jadi tombol verifikasinya akan hilang. Sorry, berarti di sini ada tinggal nih. Oke, ini. Oke, tombolnya di sini hilang. Oke, saya akan coba masuk belanja dengan menggunakan akun lain ya. Jadi di sini kalau misalkan kita lihat ya, berarti kan sudah sampai di sini ya prosesnya ya. Artinya dia si customer ini sudah menunggu aja lagi ya barangnya itu datang atau enggak gitu ya. Jadi ini e-commerce-nya sederhana seperti itu ya konsepnya. Kalian boleh kembangkan seperti apanya itu terserah kalian ya. Tinggal kalian bagaimana mengembangkan logika kalian di dalam pemrograman ya. Ini sebagai contoh saya masuk lagi sebagai yang lain nih. Khairun 1 2 3 4 5 misalkan ada nggak ya? Oke, login berhasil. Saya coba lihat di chart keranjangnya ada nggak? Keranjang nggak ada. Check out nggak ada juga. Ya udah, saya belanja dulu. Misalkan saya beli satu barang aja ya. Saya belanja satu barang ini aja. Oke, saya beli misalkan 5 di sini, add. Oke. Dia masuk ke data keranjang. Kita pilih add to checkout. Data berhasil disimpan. Ya. Nah, dia minta untuk melakukan pembayaran. Nah, jadi kalau kalian ingin ya, kalau kalian pengen tambahkan nih di sebelum tombol bayar pembeli ini, tambahkan ya untuk mengupload bukti pembayaran. Jadi kalau misalkan kita masukkan filenya lalu kita klik bayar pembelian, maka dia akan menunggu konfirmasi dari si admin. Jadi si admin nanti bisa melihat bukti pembayaran kita. Kalau di sini kan belum saya masukkan ya. Kalau di sini saya belum masukkan. Nah, jadi kalau misalkan kalian ingin kembangkan, silakan kembangkan seperti itu ya. Jadi konsepnya bersama ya, bersama dengan ketika kita menginputkan data produk ya, seperti itu. Nah, saya klik bayar pembelian. Data berhasil disimpan. Oke, jadi dia masih menunggu konfirmasi lagi nih ya. Jadi kita cek nih di si admin. Nanti si admin bakal ngecek nih kalau misalkan ini ngelog out ya. Oke, jadi admin nanti bakal ngecek di sini nih. Oke, admin bakal ngecek ternyata ada pembayaran barang. Dia klik pembayaran barang, ternyata nih ada yang menunggu konfirmasi. Nah, seperti itu dianya. Jadi kalau misalkan sudah terkonfirmasi, maka dia akan hilang tombolnya. Jadi kalau misalkan ini belum terkonfirmasi ya, misalkan dia sudah bayar tapi ternyata belum masuk nih ke rekening ya, rekening si punya e-commerce ini. Jadi dia bikin dulu belum terkonfirmasi. Tapi nanti bisa diupdate lagi gitu ya. Tapi nanti masih bisa diupdate lagi. Oke, jadi masih belum terkonfirmasi. Maka di sini si customer bisa melihat belum terkonfirmasi ternyata. Oke. Nah, jadi kira-kira seperti itulah proses dari verifikasi materi kita hari ini.
ya. Jadi ini bisa kita kembangkan lagi ya. Ini tergantung bagaimana kreativitas kalian lagi. Oke, untuk minggu depan kita akan masuk ke yang namanya proses laporan lagi. Nah, jadi di sini bisa ketika dia sudah melakukan konfirmasi, kita sediakan satu tombol di sini, di mana tombol ini fungsinya adalah untuk mencetak kwitansinya seperti itu ya. Atau mungkin di admin ini bisa membuat laporan konsumen-konsumen mana yang membeli barangnya. Jadi besok kita akan masuk ke proses untuk cetak laporan ya. Nah, bagaimana membuat sebuah laporan untuk dari data kita ya. Jadi nanti kita akan konversikan dia ke dalam bentuk PDF nantinya. Oke, saya rasa cukup untuk materi hari ini ya. Jadi silakan ini dicobakan ya sesuai dengan video tutorial. Oke, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.